Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwindia Putri Andini, NIM 2004-1011. Di sini saya akan melanjutkan membacakan resum bab 9 dan bab 10 dari bukunya dosen saya berjudul Membimbingkan Khutbah Jumat. Bab 9 ini akan membahas tentang tahap penyampaian khutbah yang terdiri dari 10 subbab. Yang pertama adalah pensyariatan khutbah Jumat. Syarat syahnya sholat Jumat adalah khutbah yang dilakukan saat waktu zuhur dengan maksud tujuan pembelajaran dan pemberi peringatan atas segala nikmat Allah SWT. Kedua, kaifiyah khutbah. Memahami tata cara kaifiyah khutbah Jumat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan ibadah Jumat itu sendiri. Oleh seorang khatib dalam melaksanakan khutbah Jumat antara lain: 1. Naik mimbar dan memberi salam. 2. Duduk dan mendengarkan azan. Memenuhi rukun khutbah, menyampaikan khutbah dengan singkat, padat, dan suara yang lantang. Boleh menggunakan tongkat. Iqomat bila khutbah telah selesai. Yang ketiga yaitu membahas tentang penampilan khatib. Pertama, dari segi isi, kedua segi bahasa, adapun aspek ketiga adalah sikap penampilan khatib. Yang keempat ini membahas tentang teknik suara. Perlu dimaklumi, para jamaah umumnya cepat tertarik kepada penampilan khatib yang memiliki suara empuk dan enak. Apalagi suara yang nada dan kecepatannya teratur dan berirama, tentu akan enak didengar dan sangat memudahkan jamaah untuk memahami isinya. Yang kelima yaitu membahas tentang tekanan suara dan irama. Untuk memberi bobot makna dan rasa keindahan, kiranya penting bagi khatib untuk jeli mengatur irama dan tekanan pengucapan kata dan kalimat dalam khutbahnya. Tekanan yang dimaksud dalam pandangan Ustadz Suyati 1995-31 ada 3 macam. Pertama, tekanan keras atau dinamika, yaitu memberi tekanan lebih keras pada kata yang dianggap penting. Dan yang kedua, tekanan nada, yaitu memberi tekanan tinggi rendahnya suara dalam pengucapan. Yang ketiga yaitu memakai tekanan tempo. Yang keenam ini membahas tentang gaya dan langgam retorika khutbah. Oleh karena itu, khatib harus mengetahui dan menguasai aneka gaya dan langgam pidato. Berikut ini macam-macam langgam pidato yang banyak dipelajari dan dipraktekkan oleh para orator. Pertama yaitu langgam agama, kedua langgam agitasi, langgam konservatif, langgam didaktik, langgam sentimental, langgam teater, langgam statistis. Yang ketujuh ini membahas khutbah dialogis. Menegur atau berbicara dengan teman duduk saja sudah dikatakan sia-sia. Oleh karena itu, tawaran dialogis ini jangan Anda baca seperti dialog yang ditayangkan di televisi. Yang kedelapan membahas kriteria khutbah efektif. Menurut Ustadz Ahmad Sayuti, khutbah bisa dinilai efektif dan berhasil apabila dapat menggugah perasaan dan mendatangkan kesejukan di hati para jamaah, serta memberi inspirasi bagi akal pikiran dan menambah semangat mereka yang dikhutbahkan. Tips khutbah yang efektif. Dan terakhir yaitu sumber-sumber efektivitas. Pertama, khatib harus punya rancangan ide dan tujuan atau target yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kedua, khatib harus menguasai sepenuhnya bahan atau materi persoalan yang akan dikhutbahkan, terutama dari segi hukum dan dalil-dalil agama. Yang ketiga, khatib harus jeli untuk menganalisa tentang situasi dan tingkat kecerdasan jamaah yang dihadapi. Bab 10 ini membahas tentang pernak-pernik khutbah Jumat, keluhan jamaah. Jadi harus dimaklumi kalau sampai terjadi banyak munculnya keluhan dan rasa ketidakpuasan dari kalangan jamaah gara-gara khutbah yang baru mereka dengar dan mereka simak kurang bermutu. Padahal yang mereka tunggu-tunggu dari khutbah itu adalah suatu khutbah yang dapat menghapus dahaga nurani mereka dan dapat meningkatkan kualitas keberagaman mereka, seperti menambah cakrawala pemikiran mereka. Yang kedua,
tidur ketika khutbah sudah menjadi pemandangan yang lazim setiap hari Jumat saat khotib sedang berkhutbah. Tampak di beberapa tempat terpisah, jamaah sholat Jumat terlihat berkantuk-kantuk dengan khusyuk. Tips agar tidak kantuk. Yang pertama, tidur sejenak. Kedua, minum kopi. Ketiga, memilih khotib. 4, tunda makan siang. 5, tegakkan punggung. 6, ubah posisi duduk. Ketujuh, rapatkan syaf. Ketiga, ini membahas problem khotib pemula. Di antara mereka harus bersikap penuh percaya diri dan punya tanggung jawab yang besar terhadap tugas khutbah yang diembannya. Kemudian, dari segi psikologis, perlu untuk menghindari kecanggungan. Khotib yang baru tampil harus memiliki autosugesti yakin, sesuatu yang dapat menimbulkan keyakinan dan kemantapan batin dalam dirinya sendiri, seperti menanamkan keyakinan bahwa dirinya pasti akan berhasil. Anak kecil ramai. Mengusir anak-anak dari tempat sholat mereka mengandung unsur perampasan hak, menyebabkan trauma pada anak untuk kembali mendatangi masjid, akan menanamkan rasa dengki anak terhadap orang yang mengusirnya dari tempat semula. Berwiaria ketika khutbah berlangsung. Dengan kata lain, jangan sampai terjadi konsentrasi para jamaah teralihkan kepada perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu mereka dari mengenalkan isi khutbah tersebut, termasuk berwianan. Hukum mematikan handphone berdiri ketika sholat berjamaah. Hukum menonaktifkan ponsel di saat sholat berjamaah adalah boleh dan tidak membatalkan sholat. Tips agar HP tidak mengganggu kekhusyukan sholat. Sebaiknya jangan bawa ponsel. Kalau terpaksa harus membawa, jangan lupa untuk mengubahnya menjadi mode silent. Di beberapa masjid tertentu, ada sebagian besar masjid yang tidak mau mengambil resiko. Mereka memasang alat pengacak sinyal ponsel sehingga di ruangan sholat tersebut semua ponsel menjadi tidak bisa menerima sinyal, seolah-olah berada di luar service area. Yang keempat, memasang spanduk. Sebuah spanduk besar yang bernada menyindir atau sedikit mencela mungkin bisa mengingatkan minimal menggerakkan penggunaan HP untuk menonaktifkan HP-nya di tempat ibadah. Ngobrol dengan teman. Di dalam mazhab Abu Hanifah disebutkan bahwa berbicara ketika khutbah hukumnya makruh. Mengulur waktu datang ke masjid sehingga khotib naik mimbar. Di antara kaum muslimin ada yang berlambat-lambat ketika mendatangi sholat Jumat, sehingga khotib naik mimbar, padahal dengan demikian itu mereka telah kehilangan banyak kebaikan serta pahala yang melimpah. Yang kedelapan, beberapa kesalahan jamaah atau makmum. Sebagian orang bermalas-malasan mengerjakan ibadah Jumat, bahkan meninggalkannya. Sebagian orang tidak menyertakan niat ketika berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Begadang pada malam Jumat sehingga larut malam. Berlambat-lambat dalam menghadiri khutbah Jumat. Meninggalkan mandi besar, melakukan transaksi sesudah azan Jumat dikumandangkan. Khutbah isinya kok mencaci. Urusan main vonis, tuduh main mendiskreditkan saudara sendiri sebenarnya bukan hanya terjadi di kalangan yang mengaku sebagai salafi saja. Tanpa sadar, terkadang tindakan dan sikap seperti itu sering juga kita lakukan, meski dengan kadar yang berbeda. Dakwah kehilangan kesantunan. Entah siapa yang memulai, tetapi saat ini boleh dibilang bahwa gaya dakwah kita secara umum tanpa harus menunjuk hidung sudah kehilangan nilai-nilai kesantunan. Seolah siapapun yang pendapatnya tidak sama dengan pendapat kita harus jadi lawan. Kesalahan paradigma. Sebuah masalah khilafiyah tidak harus selalu disikapi dengan sikap permusuhan, apalagi sampai harus menyakiti hati orang lain. Khilafiyah biarkan saja tetap khilafiyah, dan marilah kita tetap bersaudara dalam kifaliyah. Transaksi jual beli ketika khutbah berlangsung. Di masjid pedesaan mungkin jarang kita temui orang yang jual beli di sekitar masjid, padahal khutbah sudah dikumandangkan, tetapi Anda akan melihat hal yang lumrah di masjid daerah perkotaan. Padahal Islam telah menegaskan bahwa hukum sholat Jumat adalah wajib, sebagaimana disyariatkan pula khutbah sebelum melakukan sholat. Yang terakhir, baju sholat Jumat untuk orang papa. Dari berbagai hadis disebutkan bahwa kita dilarang bermewah-mewahan dalam menghias masjid, sebab itu adalah suatu tanda dari dekatnya kiamat. Kemudian, apa hukumnya bangunan masjid yang megah dengan baju sholat Jumat bagi orang-orang yang papa? Jawabannya,
Ternyata hampir semua masjid yang mewah dan megah itu tidak menyediakan baju sholat. Masjid yang mewah dan megah itu tidak sehingga kadang mereka tidak jadi Jumatan atau sholat karena merasa pakaiannya kotor dan najis. Pengemis versus prosesi sholat Jumat. Saben Jumat, ketika Muslim senantiasa pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, pada waktu sang khotib memberikan khutbahnya sambil mendengarkan khutbah, sejumlah kotak amal berjalan berpindah dari satu jamaah ke jamaah berikutnya, dari satu shaf ke shaf berikutnya. Dengan kotak amal tersebut diharapkan setiap jamaah memasukkan uangnya sebagai infak untuk amal syariahnya. Dilema pro kontra kotak amal saat khutbah. Kekuatan sedekah, ganjaran bersedekah, tolak balah dengan sedekah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.